Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini spesial banget, saya pengen ngobrolin sebuah novel yang baru saja selesai saya baca ketika melaksanakan reading sprint bareng-bareng di akhir bulan Juni ini. Kebetulan kemarin reading sprint ini kan dipelopori oleh Teh Dian Matsu dan juga Teh Indri Okta Safitri. Dan di akhir bulan, setiap akhir bulan tepatnya, kita akan diminta untuk memilih sebuah judul. Dan judul yang terpilih untuk bulan Juni ini adalah Resign, karya Almira Bastari. Nah, jadi buku ini mungkin udah cukup lama ya hype-nya gitu. Kan saya juga baru tahu Almira Bastari sebetulnya ketika beliau menulis novel ini. Sebelumnya Almira Bastari itu pernah nulis Melbourne Wedding Marathon. Kemudian Resign ini kalau nggak salah adalah buku keduanya. Lalu yang kemarin sempat hype juga adalah Ganjil Genap. Dan katanya karir kepenulisannya ini berawal dari Wattpad. Wah, keren banget ya. Nah, jadi ini Resign ini bercerita tentang apa sih dan kenapa orang-orang sangat menyukai novel ini? Oke, jadi Resign ini bercerita tentang para cungpret atau kacung kampret yang mana mereka itu sebel banget sama bosnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merupakan pekerja korporat atau ya pernah bekerja di perusahaan apapun gitu ya, pasti punya lah ya pengalaman di mana kita bertemu dengan seorang bos yang nyebelin banget gitu. Kadang-kadang bosnya ini terlihat seperti tidak berperi kekaryawanan gitu. Kan kalau misalkan bos biasa gitu ya, ya udah ngasih tugas, kemudian dikontrolling gitu kan, kemudian ngomongin tentang target dan sebagainya. Tapi bos yang satu ini tuh bener-bener bossy gitu. Dia kadang kayak tidak memikirkan karyawannya, dalam arti kalau misalkan ngasih tugas itu benar-benar ya kebangetan lah. Para cungpret di kantor ini, kebetulan kantor itu adalah kantor analisis gitu. Nah, jadi untuk mengejar tenggat waktu dari klien dan sebagainya, mereka sering banget untuk lembur dan seterusnya. Mungkin terlihat kesel gitu ya, sebel, tapi ya di satu sisi lainnya bosnya ini ternyata adalah seorang yang gentle gitu, dalam arti ganteng, tubuhnya kayaknya good looking gitu ya. Jadi kalau orang ketemu beliau berpapasan untuk pertama kalinya mungkin gak bakal kerasa, tapi kalau udah bekerja di bawahnya, wah udah deh. Jangan harap weekend ini bisa liburan gitu, karena kebanyakan para cungpret ini ya weekendnya akhirnya dipakai cuma untuk beristirahat saja. Nah, suatu hari karena mereka ini udah sebel gitu ya, kayak udahlah gue pengen resign aja gitu, akhirnya mereka kayak bikin kompetisi kecil-kecilan di antara geng mereka. Jadi siapapun yang berhasil untuk keluar kantor pertama kalinya, ya mereka akan ditraktir oleh teman-teman yang lainnya, kayak gitulah. Jadi disitulah kemudian keseruannya, bagaimana petualangan para cungpret ini berusaha wawancara, berusaha mencari kerja, berusaha mencari celah yang bisa mereka ambil untuk cuti, untuk ya mencuri waktu supaya bisa segera keluar. Itulah yang digambarkan dalam novel ini. Nah, sebagai karyawan, sebagai seseorang yang pernah bekerja juga di bawah orang, saya ngerasa banget sih, dan ini juga yang mungkin bakal selalu relate gitu dengan semua orang yang pernah bekerja, bahwasannya ya iklim pekerjaan memang kayak gitu. Kita nggak bisa puas gitu ya dalam suatu kondisi, kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Kalau memang pengen gaji bagus gitu kan, otomatis kerjaan bakal meningkat.
Kalau pengen tempat yang biasa-biasa aja, otomatis kan standar menurun. Nah, semua hal itu disampaikan gitu dalam novel ini. Mungkin yang bikin saya juga cukup tertarik sebetulnya ke arah hubungan antar karakternya. Saya suka banget sih karakternya ini sangat-sangat hidup. Kerasa banget kayak saya lagi menonton mereka, melihat gitu ya. Ada yang tukang gosip, ada yang tukang ngomporin, ada yang ya senior bijak yang gak mau ambil pusing, ada karyawan baru yang sok idealis, ada yang segan gitu kayak udah nggak apa-apa gue bisa kok, biar gue aja yang kerjain tanggung jawab ini dan seterusnya. Jadi secara umum semua karakter karyawan itu ya ada lah dalam novel ini. Dan tentu saja novel ini kan bergenre metropop. Jadi selain menceritakan tentang kehidupan kantoran di kota, novel ini juga tentu saja ada bumbu romansnya yang saya nggak sangka gitu ya. Bumbu romansnya itu gemes gitu, lucu. Teman-teman harus coba baca deh, karena saya juga nggak nyangka gitu karakter utamanya ini seakan menjilat kuda sendiri setelah mengatakan kalau mungkin ada orang-orang yang tidak ditakdirkan berpasangan, kemudian ada yang ya dicie-ciein gitu-gitu, ada yang tidak menyangka. Saya juga cukup kaget dengan plot twistnya. Teman-teman kalau misalkan baca novel ini, boleh coba menebak gitu ya, kira-kira siapakah yang akan resign duluan, dan itu yang saya tidak sangka. Karena bagus banget Mbak Almira ini nulis novelnya, karena mungkin juga saya ngerasa ada banyak relate-nya gitu ya antara karakter pekerjaan yang dianut oleh para tokoh di dalam sini dengan pekerjaan asli Mbak Almira Bastari ini. Saya rasa mungkin itu juga cukup berpengaruh, dan tampaknya buku ini cocok untuk dibaca para cungpret. Ya teman-teman yang ngerasa tertekan gitu ya dalam pekerjaannya, yang merasa gue resign gak ya, apakah gue udah cocok untuk bekerja di tempat ini dan sebagainya. Mungkin kalian harus coba baca novel ini sebagai salah satu bentuk refleksi, karena di setiap babnya itu, di setiap awal babnya ada semacam quotes-quotes cungpret gitu. Itu jadi kayak nampar-nampar saya sendiri sih, mengingatkan saya dengan berbagai hal. Oh iya ya, aduh kayaknya emang gue kurang bersyukur aja gitu dalam bekerja dan seterusnya ya. Jadi mungkin itu sih sepintas tanggapan saya. Ini saya habiskan dalam waktu 3 kali reading sprint seperti biasa, dan saya rasa cukup gampang gitu ya untuk dicerna. Teman-teman kalau baca ini pasti akan ngalir banget, dan buku ini juga nggak terlalu tebal. Insya Allah cukup untuk menemani teman-teman ketika sedang hendak mengisi waktu luang, ketika lagi stres di bawah tekanan deadline yang tak kunjung selesai. Silahkan coba sendiri dan rasakan sensasinya. Saya jadi penasaran untuk membaca karya Mbak Almira Bastari yang lain. Kalau kalian misalkan punya pengalaman membaca novel ini atau mungkin karya Almira Bastari yang lain, boleh coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan saya untuk bacaan selanjutnya. Itu saja, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.